Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santri Robayana, DIM 1820501092, kelas KPIC angkatan 2018, mata kuliah Metodologi Penelitian Komunikasi, dosen pengampu Putri Citrahati M.Sos. Di sini saya akan mempresentasikan judul proposal penelitian saya, yang mana judulnya ialah Strategi Komunikasi Pemasaran Cafe Aksara Braille di Media Sosial Instagram. Latar belakang penelitian yang pertama itu tren kafe sebagai tempat nongkrong anak muda, di mana di zaman era milenial ini tempat nongkrong seperti kafe, shop, kedai kopi hampir bisa kita temukan di setiap tempat. Bermunculan kafe-kafe di berbagai tempat yang menarik para anak muda dengan didukung berbagai menu minuman dan makanan yang membuat eksistensi kafe semakin digemari anak muda sekarang. Di kota Palembang tidak dapat dipungkiri banyak menjamurnya kafe yang menjadi tempat tongkrongan pada malam hari sebagai tempat berkumpul dan berdiskusi sesama anak muda. Bahkan terkadang kafe sebagai tempat menyelesaikan tugas kuliah, sebagai tempat berkumpul bersama teman-teman lama. Yang kedua, tingginya minat persaingan di antara pengusaha kafe. Dengan persaingan yang ketat, banyak yang dapat dilakukan agar usaha yang dimiliki bisa bertahan dan bersaing di dunia bisnis. Selain dengan mempertahankan, bahkan menaikkan kualitas baik itu produk maupun jasa, strategi pemasaran juga perlu, bahkan sangat diperlukan oleh pengusaha agar produk yang dihasilkan bisa mengenai hati dan pikiran konsumen atau pelanggan. Latar belakang yang ketiga ialah tingginya penggunaan media sosial. Dilansir dari laman kominfo.go.id pada tahun 2019, Kementerian Komunikasi dan Informasi mengungkapkan bahwa penggunaan media sosial saat ini yang tumbuh pesat memiliki dampak positif dan negatif dalam kehidupan sosial masyarakat. Di Indonesia, peringkat 4 penggunaan Facebook terbesar setelah USA, Brazil, dan Indonesia. Selain Facebook dan Twitter, salah satu jejaring media sosial yang banyak diminati adalah Instagram. Seperti yang diungkapkan Napoleon Chat, ada 61 juta pengguna aktif Instagram di Indonesia per November 2019. Penggunaannya rata-rata rentan pada usia 18 hingga 24 tahun adalah kelompok usia pengguna paling banyak di Indonesia. Untuk keterangan mengenai media sosial Instagram, Cafe Aksara Braille itu memiliki 40 unggahan dengan 4.618 orang pengikut dan 15 mengikuti. Jadi, berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari tulisan ini adalah bagaimana strategi komunikasi pemasaran yang digunakan Cafe Aksara Braille di media sosial Instagram. Bab kedua, tinjauan pustaka, landasan teori. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana strategi komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh pihak Cafe Aksara Braille melalui pemanfaatan sosial media Instagram. Oleh karena itu, teori-teori yang saya gunakan sebagai rujukan dalam penelitian ini adalah teori-teori yang berkaitan dengan strategi komunikasi pemasaran. Pengertian komunikasi pemasaran adalah proses menyampaikan pesan dengan cara bujukan atau ajakan untuk menawarkan suatu produk kepada pelanggan, baik berupa barang ataupun jasa. Strategi komunikasi pemasaran. Strategi komunikasi pemasaran adalah salah satu cara yang digunakan perusahaan yang sifatnya berkelanjutan, di mana cara ini digunakan perusahaan untuk mencapai target pemasaran yang diinginkan, untuk menciptakan kepuasan bagi konsumen. Teori komunikasi pemasaran yang digunakan yaitu teori komunikasi pemasaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori komunikasi pemasaran yang dikemukakan oleh Morrison, yang menyatakan bahwa untuk mencapai tujuan komunikasi pemasaran diperlukan instrumen dasar, bauran promosi atau promotional mix yang terdiri dari iklan, pemasaran langsung, pemasaran interaktif, promosi penjualan, hubungan masyarakat dan penjualan personal. Dalam penelitian kali ini juga peneliti mencoba
untuk melihat bagaimana strategi komunikasi pemasaran yang dilakukan melalui media sosial Instagram. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Jenis penelitian. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif atau penelitian deskriptif kualitatif berusaha menggambarkan suatu gejala sosial. Dengan kata lain, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat studi. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh pihak subjek, penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alami dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Menurut Moleok 2007, penelitian ini menggambarkan bagaimana proses komunikasi pemasaran yang ada pada kafe Aksara Breu yang terdiri dari identifikasi pemasaran, bagaimana pesan tercipta dan disampaikan kepada para konsumen, serta kemungkinan hambatan yang akan muncul dalam proses komunikasi pemasaran di media sosial Instagram. Itulah presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.